Halo semuanya, saya Fuji Rahayu, NIM 1118082100017 dari Pendidikan Kimia 7A. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Kalian tahu nggak sih apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi dia tidak peduli jenis partikel zatnya itu apa. 0,5 gram urea jika dilarutkan akan menghasilkan sifat-sifat koligatif yang sama dengan 0,5 gram glukosa, asalkan jumlah partikel zat pelarutnya itu sama. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta Tp, kenaikan titik didih atau delta Tb, penurunan titik beku atau delta Tf, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif ini hanya berlaku pada zat yang sukar menguap atau disebut non-volatil. Untuk zat-zat yang mudah menguap, tidak akan menyebabkan timbulnya sifat koligatif tersebut. Kalau ngomongin zat terlarut dalam pelarut, pasti sangat erat kaitannya dengan yang namanya konsentrasi larutan. Ada beberapa cara buat menyatakan konsentrasi zat dalam larutan. Contohnya yaitu persen, 4 per juta atau ppm, molaritas, dan molalitas. Satuan konsentrasi yang erat kaitannya sama sifat koligatif larutan yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama yaitu molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu M sama dengan N per V. M yaitu molaritas, N itu mol, dan V itu volume larutan. Contohnya yaitu jika 0,5 mol gula ditambahkan 1 liter air, berapakah molaritasnya? Maka M sama dengan 0,5 mol dibagi 1 liter. Jawabannya yaitu 0,5 molar. Selanjutnya yaitu molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Rumusnya adalah M sama dengan N per P, di mana M itu merupakan molaritas, N-nya itu mol, dan P-nya itu massa pelarut. Kemudian ada yang namanya fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan banyaknya mol dari suatu zat terhadap jumlah dalam larutan. Adapun rumusnya adalah konsentrasi A sama dengan mol A dibagi Na plus mol B. Ataupun kalau mencari XB adalah konsentrasi B sama dengan NB dibagi Na plus mol B. Dari keduanya maka rumus tersebut menjadi konsentrasi A ditambah konsentrasi B plus 1. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap disimbolkan dengan P yang berasal dari kata pressure. Karena sifat koligatifnya berupa penurunan tekanan uap, maka simbolnya menjadi delta P. Seorang ahli kimia yang berasal dari Perancis menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Hal ini dikenal dengan hukum Raoult. Hukum Raoult menyatakan bahwa
Rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Karena yang merupakan penurunan sifat koligatifnya merupakan tekanan uap, maka penurunan tekanan uap atau delta P sama dengan P0 dikurang P. Jika rumus P kita masukkan ke dalam rumus kedua, kita akan mendapatkan penurunan rumus ketiga, yaitu delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol terlarut. Sifat koligatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta Tb. Suatu zat dikatakan mendidih apabila tekanan uap zat cairnya itu sama dengan tekanan uap di udara luar. Jika kita merebus air, maka air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kondisi saat ini tekanan uap air sama dengan tekanan udara di luar. Jika ditambahkan zat terlarut, misalnya mie instan, maka air itu tidak akan mendidih lagi. Hal ini karena partikel dari zat terlarut tersebut akan menghambat proses penguapan air. Titik didih sebanding dengan molalitas fraksi mol tetapan. Titik didih jika dituliskan rumusnya adalah delta Tb sama dengan massa dikali Kb. Jika rumus molalitas dimasukkan untuk persamaan ini, maka delta Tb sama dengan gram terlarut dibagi massa terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali Kb. Untuk mencari titik didih larutan, maka rumusnya adalah titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didih. Kemudian ada penurunan titik beku atau delta Tf. Suatu zat dikatakan membeku apabila tekanan uap zat padatnya sama dengan tekanan uap zat cair. Misalnya ada air murni dan air yang ditambahkan zat terlarut. Kita bekukan bersama, maka air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan air yang sudah ditambahkan zat terlarut akan membeku pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan rumusnya adalah delta Tf sama dengan M dikali Kf, di mana M merupakan molalitas, Kf sama dengan tetapan penurunan titik beku. Jika kita masukkan rumus molalitas untuk mencari titik beku larutan dapat dengan cara delta Tf sama dengan gram terlarut dibagi Mr dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali Kf. Maka rumusnya adalah titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku larutan. Yang terakhir yaitu tekanan osmotik atau Pi. Osmosis merupakan perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Misalkan sebuah wadah dan kita bagi dua dan meletakkan membran semi permeable sebagai pembatas. Kemudian dimasukkan kedua larutan dengan konsentrasi berbeda. Setelah beberapa saat, maka permukaan larutan yang berkonsentrasi rendah akan turun dan larutan berkonsentrasi tinggi akan naik. Hal ini dikarenakan molekul-molekul kecil pelarut dilarutkan berkonsentrasi rendah akan menerobos masuk melalui dinding semi permeable menuju ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan osmotik. Untuk mengembalikan ke kondisi awal, maka larutan ini perlu diberikan tekanan yang besarnya sama dengan tekanan osmosis. Tekanan osmotik sebanding dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dan dikali suhu. Jika kita masukkan rumus molaritasnya, maka kita akan mendapatkan persamaan tekanan osmotik, yaitu Pi sama dengan gram terlarut dibagi Mr dikali 1000 per mili dikali R dikali T, di mana R itu merupakan tetapan gas ideal dan T adalah suhu. R-nya sebesar 0,082 LATM per mol Kelvin dan suhunya adalah berupa Kelvin.
Nah, sekian dulu ya materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Thank you. See you next video ya.